Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jaringan ikat. Jadi masih materi jaringan hewan ya, tapi fokus ke jaringan ikat. Sama seperti pada video sebelumnya, tujuan pembelajaran pada video ini adalah agar kalian mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan dan bioproses yang berlangsung pada hewan. Oke, lanjut saja. Jadi jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan jaringan satu atau organ satu dengan yang lainnya. Nah, jaringan ikat ini memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antaranya adalah untuk melekatkan suatu jaringan ke jaringan yang lain, menyokong dan menunjang organ, melindungi dan memberi struktur pada organ, membentuk darah dan limfa, menyimpan lemak, dan mengisi rongga di antara organ. Oke, kita ke bahasan yang pertama. Jadi jaringan ikat itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah sel, di mana sel penyusun jaringan ikat ini terdiri atas beberapa. Yang pertama adalah fibroblast, kemudian makrofag, kemudian sel mast, sel lemak, sel plasma, dan sel darah putih. Nah, dari semua sel-sel tersebut, banyak diantaranya merupakan sel imunitas, yakni makrofag, sel mast, sel plasma, dan sel darah putih. Makrofag ini merupakan sepupunya dari sel darah putih. Dia itu berfungsi untuk fagositosis atau memakan partikel asing pada sel tersebut. Nah, kita lanjut ke komponen yang nomor 2, yakni serabut, di mana serabut penyusun jaringan ikat ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah serabut kolagen. Serabut kolagen ini merupakan serabut yang paling banyak, memiliki daya renggang yang tinggi tetapi elastisitas yang rendah. Itu artinya serabut kolagen ini mampu molor tetapi tidak terlalu elastis. Jadi tidak mampu kembali ke bentuk asalnya seperti semula. Bisa kembali tapi tidak terlalu tidak cepat seperti itu. Umumnya serabut kolagen ini memiliki warna putih dan tersusun oleh protein kolagen seperti namanya. Nah, contoh dari serabut kolagen ini terdapat pada tendon atau otot yang melekat pada tulang, seperti itu. Lanjut ke serabut yang kedua, yakni serabut elastin. Ini. Jadi serabut elastin ini memiliki struktur yang lebih halus dan tersusun atas protein elastin dan mikrofibril. Umumnya serabut elastin ini memiliki warna kuning dan memiliki elastisitas yang tinggi. Contohnya itu pada paru-paru dan kulit. Nah, sekarang coba kalian cubit kulit kalian, itu kan bisa dilihat bahwa kulit akan kembali ke kondisi semula. Itu namanya kan elastis. Tapi semakin bertambahnya usia seseorang, maka elastisitas kulit kan juga berkurang toh. Nah, hal itu menandakan bahwa serabut elastin ini juga akan berkurang elastisitasnya apabila usia seseorang itu bertambah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke serabut yang nomor 3, yakni serabut retikuler. Nah, serabut retikuler ini merupakan serabut yang paling halus, lebih halus daripada serabut lainnya, dan bercabang membentuk jala biasanya serabut retikuler ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke komponen nomor 3, yakni zat dasar. Zat dasar ini tersusun atas komponen-komponen molekul organik seperti garam dan air, dan berfungsi sebagai zat pengisi ruang antar sel dan serabut. Misalnya di sini. Jadi zat dasar ini membantu jaringan ikat ini menjadi lebih padat dan kompak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni mengenai jenis-jenis jaringan ikat. Jadi berdasarkan fungsinya, jaringan ikat ini dibagi menjadi 4, yakni jaringan ikat biasa,
jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Jaringan ikat biasa ini dibagi lagi menjadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Sementara jaringan ikat khusus dibagi lagi menjadi jaringan ikat retikuler dan jaringan ikat adiposa. Kemudian jaringan ikat penyokong dibagi lagi menjadi jaringan tulang rawan dan tulang keras. Sementara jaringan ikat penghubung itu terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa. Oke, lanjut saja ke jaringan ikat biasa. Nah, jaringan ikat biasa itu kan tadi tersusun dari jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar ya. Nah, jaringan ikat padat ini bersifat tidak elastis tetapi cukup fleksibel. Tersusun atas serabut yang padat dan teratur dengan komponen utamanya adalah kolagen putih. Berdasarkan kondisi morfologi dari susunan serabutnya tadi, jaringan ikat padat ini dibagi menjadi 3, yakni jaringan ikat padat teratur seperti ini, di mana jaringan ikat padat teratur ini bisa ditemukan pada ligamen dan tendon. Kemudian ada jaringan ikat padat tidak teratur, misalnya seperti ini, bisa dilihat kan bahwa serabutnya itu susunannya tidak teratur, amburadul. Nah, jaringan ikat padat tidak teratur ini tersusun dari serabut kolagen yang lebih kasar dan bisa ditemukan pada bagian bawah dermis kulit, tulang persendian, katup jantung, dan kapsula sel lubung organ. Oke, dan jaringan ikat padat yang terakhir adalah jaringan ikat padat elastis. Sesuai namanya, jaringan ikat padat ini terdiri dari serabut elastin, sehingga sifatnya itu elastis dan mampu mengembang 1,5 kali lebih luas, lebih lebar dari kondisi awalnya. Oleh karena itu, biasanya ditemukan pada dinding aorta, trakea, dan saluran bronkus. Kalau pada dinding aorta ini kan biasanya dilewati oleh darah yang cukup banyak sesuai dengan pompaan jantung. Jadi kondisinya itu melebar ngempis seperti itu. Oke, lanjut ke jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini seperti namanya, serabut penyusunnya itu sedikit dan tersusun agak longgar. Komponen penyusunnya adalah serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikuler. Nah, jaringan ikat longgar ini dapat ditemukan pada lapisan bawah atau lapisan subkutan kulit dan sekitar pembuluh darah, pembuluh limfa, otot, dan syaraf. Fungsinya untuk mengikat suatu jaringan ke jaringan lainnya sebagai proteksi dan memberi nutrisi bagi organ yang diikat. Nah, di sini ada morfologi dari jaringan ikat longgar. Di sini ada serabut kuning tunggal ini adalah serabut elastin. Kemudian ada sel mast, kemudian ada matriks semi cair. Di sini berisi zat dasar. Kemudian ada berkas serabut putih atau serabut kolagen dan histiosit. Histiosit ini adalah sejenis makrofag yang ada di hati. Nah, jadi ini merupakan gambar dari jaringan ikat longgar pada hati. Oke, lanjut ke jaringan ikat khusus. Jadi jaringan ikat khusus ini merupakan jaringan ikat yang memiliki fungsi khusus dan dibagi menjadi 2 jenis, yakni jaringan ikat retikuler dan jaringan adiposa. Jaringan ikat retikuler tersusun atas serabut retikuler, seperti namanya, berfungsi untuk menyokong organ-organ yang lunak dan membentuk darah seperti limfa, nodus limfa, dan hati. Seperti itu. Nah, di sini adalah serabut retikuler. Karena serabut retikuler itu halus, jadi organ-organ yang disusun pun lebih halus, lunak seperti itu. Kemudian ke jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, jaringan adiposa ini terdiri atas sel-sel lemak yang dikelilingi oleh anyaman kolagen. Jadi jaringan ikat
Ikatnya itu berfungsi menyokong sel-sel lemak, menyimpan energi dalam bentuk lemak, dan sebagai bantalan untuk menahan goncangan, misalnya pada bagian atas ginjal, sekeliling mata, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita lihat yang putih-putih ini adalah rongga tempat tetes lemak atau tempatnya lemak. Sementara yang coklat di sekitar rongga ini adalah jaringan ikat longgar tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke jaringan ikat penyokong. Sesuai namanya, jaringan ikat penyokong ini berfungsi untuk menyokong organ atau struktur lainnya. Nah, jaringan ikat penyokong ini dibagi menjadi dua, yakni jaringan tulang rawan, tipu, atau kartilago, dan jaringan tulang keras atau osteon. Kita ke jaringan kartilago terlebih dahulu. Jadi kartilago ini tersusun atas sel tulang rawan atau kondrosit, bersifat kuat dan lentur. Kemudian selain pada bagian persendian, kartilago ini tidak memiliki pembuluh darah ya. Dan berdasarkan komponen matriksnya, jaringan tulang rawan ini dibagi menjadi 3, yakni kartilago hialin, elastin, dan fibrosa. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas pada materi sistem gerak. Kemudian kita pindah ke jaringan tulang keras. Jadi jaringan tulang keras atau osteon ini tersusun oleh osteosit atau sel tulang keras. Bersifat keras karena mengandung mineral anorganik seperti fosfor, kalsium, dan lain-lain. Sementara sebagian kecil matriksnya mengandung kolagen. Jadi jaringan tulang keras ini contohnya adalah tengkorak dan kerangka manusia yang lebih keras. Sementara jaringan tulang rawan ini misalnya itu pada telinga, kemudian pada pangkal pada hidung, dan pada pangkal tulang yang masih muda, seperti itu. Oke, lanjut ke jaringan ikat penghubung. Jadi jaringan ikat penghubung ini terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa ya. Itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen, zat makanan, sisa metabolisme, dan hormon. Tuh. Nah, jaringan darah ini tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Untuk sel-sel darah sendiri itu ada 3 jenis, yakni yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, di mana sel darah merah ini mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen dan karbon dioksida sehingga berfungsi untuk mengedarkan substansi tersebut ke seluruh tubuh. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih, di mana sel darah putih ini memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama ada limfosit, ada eosinofil, neutrofil, dan jenis-jenis lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah trombosit atau platelet ini, dimana trombosit ini berfungsi dalam proses pembekuan darah, seperti itu. Sementara limfosit ini adalah sel limfa ya, dimana fungsinya untuk imunitas tubuh tuh. Oke, lanjut. Nah, selesai. Sekian penyampaian materi mengenai jaringan ikat. If you have any question, kalian bisa menanyakannya di grup WhatsApp. Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.